Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi BTS oleh adik Johnny Plate dan senyuman perpisahan Jokowi untuk Surya Paloh. Kalau kemudian Pak Jokowi kemarin nggak hadir di ulang tahun Nasdem, itu kayaknya bukan karena nggak diundang, bukan hanya sebatas soal nggak suka dengan Anies Baswedan atau sebagainya, gitu ya. Tapi lebih dari itu, ini soal harga diri. Karena Presiden Jokowi sedang dipermalukan sama Kementerian Komunikasi dan Informatika lewat Bakti Kominfo, di mana pimpinannya, menterinya dari Nasdem. Karena kasus korupsi ini sebenarnya kasus korupsi yang cukup besar. Karena kerugian negara sampai sekarang itu sekitar 1 triliun. Dengan 4 tersangka. Jadi perkembangan dari kasus korupsi pembangunan BTS buat daerah-daerah tertinggal yang kabarnya sudah merugikan negara sampai 1 triliun rupiah. Ya, hari ini sudah ada perkembangan terbarunya. Ya, seperti kita tahu di kasus ini Direktur Utama dari Bakti Kominfo sudah ditahan dan dijadiin tersangka sama Kejaksaan Agung. Sejak Kejaksaan Agung nggak lagi dipegang kader Partai Nasdem, yakni di periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, Surya Paloh dan kader-kader Nasdem memang perlu lebih waspada. Arah penyidikan aparat hukum bisa tertuju ke kasus-kasus yang melibatkan mereka. Apalagi, sekarang sudah nggak bisa ditutup-tutupi kalau hubungan Surya Paloh, sang ketua umum Partai Nasdem, dengan Presiden Jokowi sudah benar-benar merenggang. Hari ini kita mulai masuk bulan kedua kalender Masehi 2023. Ya, tanpa terasa 1 bulan penuh sudah kita lalui untuk mengawali 2023 dengan banyak sekali kejadian menarik dalam pentas perpolitikan di Indonesia. Kita tentu masih ingat bagaimana pada 2 minggu awal saja pentas politik nasional sudah diramaikan oleh berita mengenai prestasi kader Partai Demokrat yang berhasil membuat kita tersenyum, tapi tersenyum sinis ditambah geleng-geleng kepala. Kita masih ingat betul bagaimana seorang Lukas NMB, Gubernur Papua itu ditangkap oleh KPK dalam kasus korupsi. Seolah belum cukup bikin malu, lantas ada 2 kader Demokrat lain yang tersandung oleh kasus yang tidak kalah menariknya, yakni narkoba dan perbuatan asusila. Wow, itu sungguh prestasi yang luar biasa bikin malu dan memuakan. Nah, tanpa banyak diketahui oleh publik, ternyata pada Januari 2023 sebenarnya juga terkuak kasus yang tidak kalah mengerikan, yakni terkait pengadaan atau pembangunan BTS yang melibatkan adik dari Johnny Plate, sang Menkom Info kita saat ini. Ya, kasus korupsi yang sepertinya membuat Jokowi sangat marah karena adanya korupsi dalam pengadaan BTS ini pastinya menghambat penyediaan tol langit lewat tersedianya BTS di seluruh Indonesia gara-gara kasus korupsi ini. Nah, bicara soal korupsi BTS yang terjadi di kementerian yang menjadi wewenang Johnny Plate sebagai kadernya inilah yang nampaknya membuat Presiden Jokowi habis kesabaran lagi untuk menunda melakukan reshuffle kabinet, khususnya dengan menendang menteri-menteri dari Nasdem dari kabinetnya karena telah dianggap sudah mencoreng citra pemerintah sekaligus menghambat rencana besar Jokowi untuk negeri ini. Kondisi yang membuat Jokowi mau tidak mau harus memanggil Surya Paloh, sehingga akhirnya terjadilah pertemuan 4 mata antara Jokowi dan Surya belum lama ini. Kalau saya boleh sedikit menilai ekspresi dari kedua tokoh politik nasional itu saat bertemu, maka senyuman yang terlihat tak bisa menyembunyikan kegeraman Jokowi. Senyum yang buat saya terbaca sebagai senyuman perpisahan. Sementara senyum kecut Surya Paloh terkesan dirinya seperti terpaksa tersenyum karena malu atas perbuatan kader partainya, juga kesembronoannya mengusung Anies sebagai baca pres untuk Pilpres 2024 nanti. Di antaranya Surya Paloh sampai ke halaman istana oleh Presiden Jokowi bisa jadi adalah hantaran terakhir sebelum Jokowi mendepak kader Nasdem dari kabinet, sekaligus persiapan bahwa ke depan partai ini akan berada di luar pemerintahan. Lah, bagaimana nggak kudu ditendang keluar kalau sudah dikasih jabatan dan kesempatan menikmati enaknya jadi partai koalisi, kadernya malah mencoreng muka Jokowi dengan korupsi BTS. Itu sungguh sembrono plus nggak tahu diri. Dan baru-baru ini ramai berita tentang korupsi yang ada di Kominfo dengan nilai yang luar biasa, yaitu 10T. Hal ini berhubungan dengan pengadaan BTS. Bahkan ada 2 sahabat penulis yang sudah mengangkat kasus tersebut, bahkan mengaitkan dengan dukungan Nasdem terhadap Anies Baswedan. Ya, mungkin dengan menulis artikel ini saya ngobrol sama Anda tentang persoalan ini, akan ada yang menganggap saya sebagai buzzer Kominfo atau bahkan simpatisan
barisan Nasdem. Tapi ya nggak apa-apa sih, karena itu memang sebuah resiko dari pendapat yang saya utarakan dengan niat untuk mengajak teman-teman semua nih yang lagi dengerin saya untuk melihat masalah dengan lebih jeli dan juga lebih adil. Ada sih beberapa lubang yang menurut saya perlu diluruskan dalam kaitannya yang disampaikan oleh para sahabat tersebut. Dugaan saya karena para sahabat ini mengambil sumber dari media yang belum bisa divalidasi kevalitannya. Coba deh telisik dan berpikir dengan kepala dingin sehingga apa yang terjadi bisa kita pahami secara baik dan tidak sembarangan menuduh pihak tertentu. Nah, Bakti, singkatan dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi adalah BLU atau Badan Layanan Umum di bawah Kominfo yang punya tugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan kewajiban pelayanan universal dan juga penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika. Nah, Bakti secara rutin ternyata mengelola dana USO atau Universal Service Obligation. Dana USO ini dihimpun dari pendapatan kotor operator sebesar 1,25%. Terus perolehan dana ini dikelola untuk membangun akses telekomunikasi, itu terutama di wilayah-wilayah terpencil, terluar, dan terdepan atau 3T yang nggak digarap operator karena tidak punya skala ekonomi dan bisnis yang menguntungkan. Jadi sektor-sektor yang mendapatkan akses pelayanan dari sarana telekomunikasi yang dibangun terdiri atas pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan juga pos lintas batas negara, serta sentra-sentra usaha kecil dan menengah atau UKM. Nah, mengenai angka 10T yang disebutkan oleh pejabat Kejagung, kita seharusnya kritis juga. Sejak kasus Jiwasraya, Asabri, dan terakhir Duta Palma, Kejagung selalu memberikan angka kerugian yang ajaib. Jadi bukan nggak mungkin tuh kasus yang disebutkan dugaan korupsi di Kominfo, yaitu di Bakti tepatnya, penghitungan kerugiannya juga ajaib. Pendapatan Bakti dari USO itu rata-rata di bawah 3T per tahunnya. Jadi kalau proyek 10T tentunya merupakan proyek multi-year sampai 4 tahun, kecuali ada suntikan anggaran dari pos lain. Ya, dinamika politik yang terjadi saat ini memang bisa membuat kita melakukan penilaian yang gak objektif sih terhadap tokoh tertentu karena partainya atau mungkin juga karena afiliasinya. Tetapi sebagai masyarakat yang menghargai dan mendorong kemajuan literasi, sudah seharusnya kita waras dan meletakkan permasalahan pada porsinya. Kita semua tentunya mendukung pemberantasan korupsi oleh siapapun, tapi tentunya kita juga berharap hukum dapat ditegakkan dengan adil tanpa tendensi karena intervensi kepentingan lainnya. Dan sebagai masyarakat yang waras, kita juga harus meletakkan semua masalah pada proporsinya. Sandiaga mengakui adanya hutang 50 miliar oleh Anies yang belum juga dibayar-bayar hingga jabatan Anies sebagai gubernur kelar. Serius ya, ini sangat-sangat memalukan untuk Anies. Lu ngutang dalam jumlah yang banyak banget, terus lu lupain selama lebih dari 5 tahun, iya kan? Kalau nggak dibocorin oleh petinggi Golkar, Erwin Aksa, soal utang ini nggak bakal selesai, nggak bakal diselesaikan oleh Anies, bener nggak? Sampai-sampai nih, pihak Anies ngeles menyatakan bahwa soal hutang itu dinyatakan selesai atau lunas jika pasangan Anies dan Sandi memenangkan pilkada waktu itu. Tapi ternyata buat Sandiaga yang punya duit nih ya, hutang itu masih dianggap sebagai hutang. Artinya Anies lah yang dinilai lalai, belum bayar hutang 50 miliar itu sampai sekarang. Ambiar bener ini. Oke, awalnya video ini bermaksud untuk mengulik alasan kenapa sih dalam beberapa hari belakangan ini muncul kebocoran-kebocoran informasi jeroannya Anies Baswedan. Ya, alasan yang sangat menarik untuk diketahui karena yang membocorkan itu adalah para petinggi partai dari dua partai yang merupakan sahabat Nasdem, yakni Gerindra dan Golkar. Dan kebocoran-kebocoran ini bersama dengan manuver Nasdem yang pamer kemesraan dengan partai-partai tersebut di depan publik. Katanya mau koalisi dengan partai-partai oposisi PKS dan juga Demokrat. Lah kok belakangan ini malah PDKT sama Gerindra dan Golkar. Publik kan jadinya tanya-tanya tuh. Nah, saya kira sih Nasdem ini sedang menjalankan plan B. Karena plan A mereka kayaknya udah mentok. Partai Nasdem bisa dibilang kecelek banget gitu loh. Jadi ketika merancang masa depannya di pemilu 2024, mungkin Nasdem ini mengira bahwa membentuk koalisi itu gampang. Nah, berdasarkan pengalaman dalam Pilpres 2014 dan 2019, Nasdem berharap bisa membuat gebrakan hebat jika bisa lebih cepat menemukan dan mengusung bakal capres. Jadi ini pakai prinsip lebih cepat lebih baik ya. Maka dengan tujuan mendapatkan waktu yang lebih panjang untuk mendongkrak elektabilitas partai Nasdem sendiri. Jadi ya semakin cepat Nasdem mendeklarasikan bakal capres, maka semakin lama juga waktu untuk Nasdem meningkatkan elektabilitasnya. Ya kita sebut aja itu sebagai plan A. Dalam pemilu 2014, Nasdem mendapatkan
mendapatkan angka 6,72%. Angka ini melonjak menjadi 9,05% di pemilu 2019. Bisa jadi Nasdem berharap untuk mendapatkan belasan persen di pemilu 2024. Caranya ya seperti itu tadi ya, cepet-cepetan mendeklarasikan bakal capres. Tapi Nasdem lupa bahwa dalam 2 pemilu terakhir itu yang diusung sebagai capres adalah Jokowi. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.